yang akan kita sampaikan ini pernah saya tulis ya di ada beberapa jurnal ya, kemudian juga saya terbitkan di buku saya, yaitu tentang sebenarnya ini kalau mau diurut ini adalah sejarah diplomasi Indonesia tentang masalah Palestina. Jadi apa yang sekarang diambil kebijakan Indonesia tentang Palestina itu tidak terlepas dari sejarah kemerdekaan Indonesia sendiri. Jadi misalnya tiba-tiba kenapa begitu berani Anies Mata ya, dalam forum internasional ya sangat keras dan mengutuk Israel dan sebagainya. Jadi posisi Indonesia terhadap Palestina itu sebenarnya sangat strict ada di pihak Palestina. Jadi ada dalam posisi yang mendukung kemerdekaan Palestina. Nah ini kita tentu saja mungkin akan agak heran kenapa para pemimpin Indonesia ini sebetulnya kan kalau dilihat dari Soekarno, kemudian Soeharto terutama ya, setelah itu nanti kalau Habibie, Gus Dur, ya, Megawati dan sebagainya. Ini kalau dilihat dari sekian banyak presiden Indonesia yang kalau dalam pengetahuan kita ya, yang kira-kira akan mendukung Palestina itu mungkin hanya beberapa saja. Kalau Gus Dur misalnya sebagai sebagai tokoh Islam dari NU itu mendukung Palestina masih oke ya, gitu. Walaupun beliau agak kontroversi ya karena ikut jadi anggota yayasan Simon Peres gitu ya, dan ini diikuti sama siapa itu muridnya Takut ya apa Takut ya, nah ya ikut juga dia katanya ini mengikuti sunnah Gus Durian ya. Gus Dur ya, jadi anggota yayasan Simon Peres lagi kan gitu ya. Terus kalau Habibie ya jelas ya kalau HB dia posisinya kalau mendukung Palestina masih oke. Nah tapi kalau Soeharto kan gitu ya yang sekuler kemudian walaupun belakangan dia pergi haji ya. Jadi Soeharto itu pergi haji menjelang menjelang peruntuhannya tahun 91 gitu ya. Jadi Soeharto pergi haji itu tahun 91 padahal dia sudah jadi presiden tahun 67. Kalau mau dia pergi haji kapan saja bisa dia pergi gitu ya. Sudah istiqomahnya udah lama gitu ya. Ya namanya presiden mau haji aja pergi kan gitu, fasilitas negara gampang bisa dia pakai. Tapi dia baru sadar pergi haji tahun 2001. Nah itu kan menarik gitu. Jadi ada apa di Soeharto kok lama-lama lama sekali menunggu untuk pergi haji itu, padahal orang berebut pengen pergi haji. Dia sebagai presiden tidak ambil kesempatan itu. Makanya sejak tahun 91 dia selalu ingin dipanggil Pak Haji dan dikasih nama Muhammad. Wah, jadi Haji Muhammad Soeharto. Itu nggak kejadian sebelum tahun 91. Nah, tapi setelah itu dia harus jatuh ya 97. Sebelumnya dia sangat sekuler kejawen gitu ya. Dan segala hal yang tidak memungkinkan kita untuk mengatakan bahwa Soeharto pasti akan mendukung Palestina. Kemudian Megawati udah jelas kan gitu ya, Megawati kemudian SBY itu kayaknya agak nggak mungkin tuh dukung Palestina. Tapi kenapa kebijakan politik luar negeri Indonesia tidak pernah berubah dari dulu ya, dari Indonesia merdeka sampai sekarang posisinya strict ada di pihaknya Palestina. Makanya kalau pegawai Kemenlu kan gitu ya, dia misalnya di FB serang Israel kemudian dukung Palestina itu dia aman aja kan gitu ya, aman ya. Karena memang kebijakannya gitu. Jadi kebijakannya itu ada pada pihak Palestina dan mudah-mudahan kebijakan ini terus ya sampai kapanpun gitu tidak berubah. Nah kita ingin bercerita tentang latar belakang kenapa Indonesia itu kok begitu kebijakannya. Nah ini kan yang harus kita pahami. Nah di Indonesia itu sebetulnya kalau dilihat dari latar belakang ini negara yang lahir dari apa yang dilahirkan oleh tangan-tangan para mujahidin. Jadi kalau kita sekarang membayangkan Syria misalnya menjatuhkan Bashar Assad, tiba-tiba Jaulani dia jadi presiden gitu ya di Syria. Sebetulnya kebingungan Jaulani itu sama seperti waktu pertama kali Soekarno dia jadi presiden
karena dia harus merangkul semua kalangan yang ikut yang ikut berjuang. Itu dialami sama oleh oleh Indonesia ketika Indonesia pertama kali merdeka. Cuma kadang narasi kita tentang kemerdekaan Indonesia itu kan narasi sekuler. Jadi kita nggak pernah nyebut siapa Kiai Ahmad Dahlan sebagai mujahidin. Ada nggak nyebut Ahmad Dahlan mujahidin? Atau Kiai Hasyim Asy'ari mujahidin? Harusnya disebut mujahidin. Kenapa? Kan itu yang menyerukan perang melawan Belanda ketika Indonesia sudah merdeka, namanya resolusi jihad. Nah, kalau sudah menyebut resolusi jihad, maka semua yang menyambut resolusi itu adalah para mujahidin gitu. Jihad jelas kan mujahidin. Tapi apa ada tertulis di buku sejarah kita bahwa mereka adalah para mujahidin? Ya, nggak ketemu narasinya. Nah, berarti yang salah bukan yang berjuang, gitu. Yang salah yang cerita aja. Karena sejarah itu kan urusan cerita. Nah, kalau saya cerita boleh lah saya sebut mujahidin gitu. Nah, tapi kalau yang ceritanya saya kan yang nulis sejarah Indonesia pertama kali di negeri ini tokoh namanya Muhammad Yamin. Nah, walaupun dia Muhammad dan pakai Yamin, orang Minang juga kan, seniornya Pak Bizarro. Dia orang Minang, tapi Muhammad Yamin ini wah luar biasa. Dia termasuk kategori orang yang namanya Muhammad Yamin, dia tapi nggak tahu dia Sabu Shimal atau Sabu Yamin. Dia anti betul dengan dengan perjuangan umat Islam. Jadi dia tidak suka kalau umat Islam itu dianggap sebagai yang punya peran dalam kemerdekaan Indonesia. Nah, maka dia tulis sejarah Indonesia pertama kalinya. Nah, ini sejarah Indonesia yang versi pejabat lah gitu ya, karena beliau kemudian jadi pejabat, jadi menteri sampai meninggalnya. Dia menulis sejarah Indonesia itu dengan narasi yang sekuler, ya, seolah-olah bahwa yang memperjuangkan Indonesia itu bukan para pejuang, bukan para mujahidin itu kan. Tapi yang berjuang itu misalnya cerita tentang dia bikin narasi bahwa yang pertama kali memperjuangkan kemerdekaan Indonesia itu adalah sebuah organisasi namanya Budi Utomo gitu. Nah, dia Budi Utomo, padahal kan Budi Utomo perannya apa sih kan? Perannya kecil sekali Budi Utomo itu ya, tidak ada peran yang signifikan di dalam kemerdekaan Indonesia. Hanya gara-gara dia mendirikan organisasinya tahun 1908, maka dianggap Budi Utomo inilah yang menjadi tonggak dari kebangkitan Indonesia. Makanya setiap tanggal berapa itu 20 Mei ya. Nah, setiap tanggal 20 Mei kita memperingati Hari Kebangkitan Nasional, Harkitnas. Kalau libur dia jadi Harkitnas. Nah, jadi Budi Utomo ini dianggap sebagai sudahlah pokoknya kalau Indonesia diperjuangkan oleh siapa? Oleh Budi Utomo. Padahal kalau betul Budi Utomo itu adalah pejuang utama, harusnya dia jadi aktor utama di dalam dalam politik Indonesia. Orang lupa ketika Indonesia merdeka 15 tahun dari tahun 45 sampai tahun 1960, 60 sampai 70% kabinet di Indonesia itu diisi oleh orang-orang masyumi, baik itu nanti perwakilan Muhammadiyah, perwakilan NU, perwakilan kelompok profesional. Jadi jangan pernah berpikir bahwa sejak Indonesia merdeka itu tiba-tiba yang berkuasa itu semodel PNI. Dulu PDI belum ada ya, Golkar belum ada. Nah, belum ada PDI, belum ada Golkar, belum ada gitu ya. Itu yang masuk di kabinet itu masyumi. Kenapa yang masuk di kabinet itu masyumi? Ini kan masalah politik. Kan nggak mungkin yang nggak menang dan tidak berpengaruh di dalam dalam kekuasaan terus tiba-tiba dia ngisi kabinet. Saya kalau lihat ini misalnya profil menteri, kayaknya bisa jadi menteri satu gitu ya. Ambil menteri apa ya? Menteri luar negeri boleh juga kan gitu. Menteri luar negeri lebih mudah dari saya kan gitu ya. Jadi saya bisa jadi menteri luar negeri juga mungkin gitu ya. Tapi kan itu urusan politik gitu ya. Masalahnya saya nggak dukung Prabowo kemarin. Nah, jadi mau gimana nggak bisa kan gitu ya.
Ini akhirnya saya jadi buzzer Prabowo mungkin dapat lama kan gitu ya. Nah, itu. Jadi apa karena nggak dukung secara politik ya nggak bisa. Nah itu kan logika politik begitu, normal aja. Nah sekarang kita lihat faktanya. Kalau lihat kabinet, harusnya tahun 45 itu, tahun 45. Soekarno dia sebagai presiden pertama kali dia susun kabinet, nggak bisa dia lepaskan Masyumi. Tahun tahun 45 ketika dia susun kabinet itu 70% Masyumi. Jadi kalau 70% Masyumi sampai tahun 60 itu kira-kira posisi politiknya umat Islam itu ada di mana? Kan kira-kira gitu. Itu kan gampang itu tempatnya. Oh berarti posisi politik umat Islam itu powerful. Gitu. Kenapa bisa powerful? Padahal kan belum ada pemilu, tidak pemilu. Oh berarti kan ada faktor lain. Nah faktor lain yang sangat signifikan yang menentukan kenapa harus Masyumi yang dimasukkan. Dan bahkan kan kabinetnya sistemnya berubah dari presidensial kemudian jadi parlementer pada tahun 47, nanti dimulai oleh Syahrir. Nah tahun 47 ini berubah menjadi parlementer, presiden hanya simbol saja. Kemudian yang jadi kepala pemerintahan adalah Perdana Menteri. Ya. Nah itu juga sama posisinya, bahkan berkali-kali Masyumi menjabat Perdana Menteri. Nah, dari mulai misalnya ada Pak Nasir, kemudian Burhanuddin Harahap, wakil Perdana Menteri itu bolak-balik. Syafruddin Prawi Negara, kemudian ada yang beberapa yang lain lagi. Jadi artinya posisi politiknya sangat menentukan, itu sangat menentukan. Dan ini tentu harus dilihat konfian kenapa kok bisa begitu, ya, gitu. Nah itu kan harusnya kita baca sejarah Indonesia itu pakai logika politik yang normal dan logika terbalik, gitu. Sekarang kita ini baca sejarah Indonesia itu pakai logika mitos semua, gitu. Ya mitos nggak berdasar kepada fakta kan gitu ya, maksudnya fakta itu begitu loh kan, gitu logika politik di mana-mana. Masa yang berkuasa orang yang tidak pernah kan gitu, itu kan nggak mungkin. Prabowo misalnya ngambilin orang yang dulu pendukung hardcore-nya Anies misalnya gitu ya, jadi menterinya kan masuk akal itu, nggak mungkin kan itu. PDI aja kan dibawa kan gitu ya, PKS saja yang sudah merapat tetap nggak dibawa kan gitu. Nah ini kan problemnya kita kan ketika membaca sejarah itu tidak dengan kacamata yang normal gitu ya, dengan kacamata yang luas. Tapi kalau kita lihat begitu, oh berarti benar nih, berarti umat Islam itu powerful gitu. Dan itu yang menyebabkan kenapa nanti kita bisa memahami kebijakan politik luar negeri Indonesia. Nah di Indonesia sebelum Indonesia merdeka itu nanti opini tentang Palestina terbelah. Pertama adalah opini yang dipengaruhi oleh mungkin sekarang namanya buzzer ya, tapi dulu nggak ada buzzer. Nah, oleh media-media pro Belanda, kan pemerintah resminya Belanda Indonesia. Nah, dia ada media-media pro Belanda. Nah, media-media pro Belanda ini sudah kita bisa pastikan lah ya bahwa opininya itu pasti akan mengatakan bahwa yang berhak menduduki wilayah Palestina itu adalah orang-orang Israel gitu, dan bla 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 kan intinya Belanda ya sampai sekarang pro Israel, nggak ada Belanda pro Israel itu. Nah makanya dia sejak awal kedatangan bangsa-bangsa Israel ke Palestina itu sikapnya adalah menjadi supporter. Nah bahkan kan beberapa pegawai Belanda yang datang ke Indonesia itu orang Yahudi. Jadi banyak keturunan Yahudi juga kan, keturunan Yahudi Belanda itu jumlahnya cukup banyak. Karena kan ketika diaspora orang-orang Yahudi ini kan di Eropa banyak sekali. Ya, ada yang paling banyak itu di Rusia. Kemudian nanti setelah itu di Jerman, Polandia. Nah di Belanda juga banyak. Makanya ada turunan-turunan Yahudi dari Belanda. Nah contohnya siapa itu? Contohnya itu neneknya Ahmad Dhani itu kan Belanda itu ya. Nah itu dia Belanda dan bapaknya itu Yahudi. Ya tentu anaknya Yahudi juga. Maksudnya secara Nah kemudian nikah sama orang Indonesia ya. Nah, terus lahirlah bapaknya Ahmad Dhani itu, terus ya lahir Ahmad Dhani itu juga. Nah ini dia kalau dilihat kan ada darah Yahudinya kan gitu. Dari Belanda itu dia. Nah dan tidak heran juga di Indonesia itu ada organisasi-organisasi agak semi-semi pro Yahudi kan gitu ya, seperti ada Freemasonry. Freemasonry kan berdiri abad 17, abad 18. Kemudian ada organisasi lain filosofi
Teosofi ini adalah organisasi yang walaupun sebetulnya visinya sekular. Jadi dia mengkampanyekan sekularisme, Freemasonry dan Teosofi ini. Jadi Freemasonry dia mengkampanyekan ideologi humanisme. Jadi humanisme itu dikampanyekannya oleh ini Freemasonry. Jadi Freemasonry ini menggabungkan orang-orang dari ada orang Islam, orang Kristen, orang Hindu, apa saja agamanya, lalu mendoktrinkan bahwa tujuan kita itu adalah kemanusiaan. Gitu. Jadi orang itu boleh kumpul dari agama mana saja, yang penting kita ini membela kemanusiaan. Seolah kemanusiaan itu adalah agama tertinggi, tujuan tertinggi dari hidup manusia di dunia. Gitu. Nah, padahal kalau ditanya itu apa sih yang masuk ke manusia itu juga absurd juga. Itu coba sampai sekarang itu definisi paling absurd itu soal humanisme. Humanisme itu apa maksudnya? Orang lapar dikasih makan, gitu. Apa humanisme itu maksudnya orang sakit diobati atau apa maksudnya? Nah, itu kan humanisme itu sesuai selera aja sih sebenarnya. Itu, iya kan sesuai selera coba. Humanisme giliran ada misalnya waktu ada apa peristiwa di mana itu ya, ada bencana alam, ada bicara pray for apa misalnya. Kemarin ada acara pray for LA itu kan, waktu kebakaran ya. Itu kalau lagi normal-normal aja, saya yakin banyak yang bikin acara ya pray for LA itu. Cuma masalahnya Amerika lagi kurang ajar kan gitu ya, didukung Israel lagi perang kan di Gaza. Nah, tapi banyak orang yang mengkampanyekan humanisme itu nggak pernah bilang pray for Gaza misalnya gitu, kampanye soal pembantaian genosida yang terjadi di Gaza. Mana mereka yang bicara soal humanisme? Gitu, nggak ada gitu. Oh berarti kalau begitu humanisme itu ya suka-suka aja kan gitu, sesuai selera. Gitu ya, seleranya kalau lagi pengen bela A, bela B, bela C kan kita mau humanisme gitu. Jadi kalau lagi nggak selera ya enggak lah gitu ya. Jadi kalau yang tidak dibela itu dianggap bukan manusia. Nah itu dari dulu tuh. Jadi untuk mengaburkan visi hidup yang benar, itu orang pakai istilah humanisme yang nggak jelas. Itu nggak jelas. Humanisme itu nggak jelas definisinya. Sampai hari ini, saya bikin tulisan tentang humanisme itu. Saya baca banyak sekali buku-buku tentang humanisme. Ternyata ya satu nggak jelas apa sih yang dimaksud dengan humanisme. Tapi itu jadi kampanye seolah-olah itu adalah kebenaran mutlak. Itu kan kebenaran mutlak. Padahal yang faktual itu kita nyari apa sih di dunia ini? Kan sederhana aja, kita nyari bahagia kan gitu. Orang tuh cari kebahagiaan, kesenangan, ya kesenangan di dunia ini. Dan itu oleh Allah diafirmasi kan, diafirmasi. Misalnya orang beriman itu apa? Ulaika humul muflihun. Mereka itu adalah orang yang berbahagia. Ulaika humul faizun. Mereka adalah juga orang yang berbahagia juga. Muflih, faiz itu dalam bahasa Indonesia artinya bahagia. Gitu. Karena bahasa Indonesia kurang kaya gitu ya. Jadi dua kalimat yang berbeda itu artinya sama gitu. Kita sebut bahwa ya kita cari itu kebahagiaan sebenarnya kan gitu. Nah, cuma nanti Allah kasih clue kan gitu ya. Kamu bahagia itu kalau hanya dengan menggunakan hal yang sensual itu pasti sebentar aja, ntar hilang gitu. Nah terus kebahagiaan apa? Kalau yang spiritualism, nah ini nanti ada di ajaran teosofi itu, dia kebahagiaan itu diraih dengan cara eskapisme. Nah, dia melarikan diri dari dunia nyata. Bertapalah di gunung mana gitu ya, dicari goa mana, bikin retret segala macam kayak gitu ya. Seolah-olah kebahagiaan itu adanya di tempat-tempat yang nggak ada kehidupan. Tuh, padahal kan nggak bisa kita selamanya hidup di tempat yang nggak ada kehidupan. Ya, coba ibu ini lagi stres itu di rumah, udahlah, yuk kita kemana ke atas gunung Ciremai. Cari goa tuh kalau usah balik lagi sana biar bahagia terus. Pasti stres gitu. Gitu, nggak bisa itu kan orang stres kan, masa di gunung terus kan itu ya, bentar aja healing katanya kan gitu ya, nanti balik lagi masuk dunia nyata stres lagi kan gitu. Jadi kapan bahagianya gitu ya kan? Nah ini kan kacau kan gitu, makanya kan Allah itu sederhana gitu. Bahagia itu gampang, kamu tuh nggak usah keluar dari kehidupan apa itu ala dzikrillah tatma'innul qulub kan gitu ya. Jadi kalau mau bahagia, pikir sama Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi hidup kita itu semuanya daiman kan gitu ya, selama-lamanya itu yadhkurunallah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim. Terus setelah itu baru yatafakkarun. Jadi yatafakkarun itu menghadapi dunia nyata. Gitu dengan apa zikir kan gitu. Nah, akhirnya kenapa dalam Islam ya agama itu jadi apa namanya? Jadi pedoman dan yang paling utama itu agama. Nah, itu sebabnya kenapa
para pejuang Islam itu selalu yang dibicarakan pertama itu agama, bukan humanisme. Karena humanisme itu absurd, agama itu jelas, clear, gitu ya, tidak sesuatu yang membingungkan orang dan sebagainya. Tapi itulah kenyataannya bahwa di Indonesia ini ada orang kampanye sekularisme yang ada lewat, dia nggak ngomong sekularisme, gitu ya. Kalau diomongkan sekularisme nggak laku, tapi yang diomongkan apa kemanusiaan. Lalu karena ada apa namanya, ya namanya manusia yang fitrah, ya, mencari Tuhan itu fitrah. Karena manusia ini ketika sebelum diciptakan itu kan ada perjanjian dengan Allah Subhanahu Wa Taala, alastu bi rabbikum, qalu bala syaitan. Jadi ketika dilahirkan pasti nyari Tuhan itu. Ada dorongan spiritualisme itu adalah fitrah. Karena fitrah, nah maka manusia ini pasti akan mencari Tuhannya. Dan dari situlah ya fitrah ini kan nggak terwadahi dengan humanisme itu. Akhirnya muncullah itu teosofi. Teosofi ini kan aliran kebatinan sebenarnya kan gitu ya. Nah, aliran kebatinan yang dia menjalani laku spiritual secara sekuler. Itu nggak perlu pakai agama, nggak perlu kenal dengan Tuhan. Yang agnostik, yang ateis boleh masuk di yang teosofi ini. Itu jadi dia konon yang mengolah jiwa itu ya bisa pakai apa-apa aja. Sampai nanti salah satu turunan dari spiritualisme sekuler ini muncul teori namanya spiritual quotient. Kita sebutnya apa namanya? SQ gitu. Kalau kita baca bukunya Dana Zohar sama Ian Marshall dia punya SQ, spiritual quotient. Dibaca dari awal sampai akhir itu isinya sekuler semua, ngomongnya spiritual tetapi nggak ada dia nggak bicara soal Tuhan gitu ya. Soal spiritualisme itu adalah soal getaran otak 40 MHz. Bagaimana cara menggetarkan macam-macam gitu, bisa pakai nyanyi ada sabu misalnya gitu. Nanti tergetar, ada yang namanya suasana spiritualisme. Tapi di kita jadi salah kaprah ya. SQ kok jadi SQ sama dengan kecerdasan agama gitu ya. Padahal SQ itu nggak pakai agama juga bisa gitu ya, teorinya ya. Nah, dia bisa pakai pertapaan, pakai yoga, pakai apa gitu. Itu macam-macam. Akhirnya kan dia mendukung pluralisme, bahkan mendukung spiritualisme dan agama. Itu yang di Amerika disebutnya gerakan New Age, spiritualism New Age. Nah, ini di Indonesia itu sejak awal tuh ada orang-orang macam begini, dia bikin teosofi, bikin freemasonry, dan itu nanti secara otomatis dia mendukung keberadaan orang-orang Yahudi di Palestina. Nah, di majalah-majalah itu banyak sekali itu ya dikatakan bahwa itu kan konflik antara Yahudi dengan Palestina itu kan orang soal rebutan tembok ratapan. Jadi disangkanya konflik Yahudi Israel itu urusan berebut tembok ya. Padahal kalau urusan berebut tembok kok bikin lagi aja kan gitu. Apa susahnya perang sampai 100 tahun cuma berebut tembok gitu. Ada yang mau gitu, terus ada urusan hal-hal yang ingin melegitimasi bahwa orang Yahudi itu berhak gitu. Disebut ada sejarah Yahudi yang sudah 4.000 tahun ada di sana, kemudian disebut macam-macam. Nah, sampai akhirnya memang tidak bisa dipungkiri kelompok-kelompok sekuler pro terhadap keberadaan Israel itu. Nah, itu tidak bisa dihindarkan di Indonesia itu ada, dan itu didukung oleh penguasa, didukung oleh Belanda kan. Nah, tapi di sisi yang lain ini ada kelompok-kelompok Islam, gerakan Islam dari mulai Syarikat Islam. Syarikat Islam itu dulu menerbitkan majalah judulnya Islam. Nah, di majalah Islam itu tuh selalu setiap bahasa tuh ada bahasa tentang Palestina, tentang pendudukan Israel. Dulu belum Israel ya, Inggris. Nah, karena Israel itu baru tahun 48. Nanti sebelum tahun 48 itu kan Palestina itu kan jadi mandat, ya, namanya the British Mandate of Palestine. Itu sejak tahun 1920 sampai tahun 1948. Jadi yang mengantarkan negara Israel itu adalah the British Mandate of Palestine. Tapi kadang di kita suka agak ngaco-ngaco juga ya. Banyak yang dulu katanya Palestina pernah merdeka tahun 27. Ini ada apanya? Ada koinnya Palestina, ada sebutkan nama Palestina dan sebagainya. Itu bukan Palestina merdeka, karena Palestina itu belum pernah ada negaranya. Gitu. Jadi tidak pernah ada Palestina merdeka. Sebelum Palestina ada itu adalah wilayah Utsmani itu. Turki Utsmani. Di wilayah Palestina itu adalah
Wilayah Turki Utsmani bukan wilayah merdeka, nggak ada itu yang disebut dengan Palestina merdeka. Nah, jadi sejak tahun 20 Palestina itu terjajah. Satunya dijajah sama Inggris sampai tahun 28, tahun 48 sampai sekarang ini dijajah sama Israel. Jadi nama Palestina, walaupun Inggris menggunakan nama The British Mandate of Palestine, dia di mana-mana menggunakan nama Palestina kan itu ya sebagai nama wilayah itu, tetapi itu bukan Palestina merdeka, itu adalah Palestina wilayah jajahan Inggris. Jadi sejak tahun 1920 itu nggak pernah ada cerita soal Palestina merdeka, dan orang para aktivis ya, di Indonesia juga dia sangat paham bahwa itu bukan Palestina merdeka, makanya kan tidak ada hubungan diplomasi kan Indonesia misalnya waktu itu dengan Palestina dengan Inggris, padahal Indonesia sudah merdeka tahun 45 itu. Kemudian waktu itu Palestina tahun 45 masih Palestina sebagai negara, the British Mandate of Palestine. Tapi apakah Indonesia bikin hubungan diplomasi? Tidak. Itu kenapa tidak bikin hubungan diplomasi? Indonesia tahu itu bukan Palestina merdeka. Itu adalah wilayah jajahan Inggris. Itu wilayah jajahan Inggris yang nanti memang sedang dipersiapkan untuk menjadi negara yang sekarang namanya Israel itu. Dan sampai hari ini kita nggak pernah punya hubungan diplomatik dengan dengan Israel. Nah, berbeda posisinya dengan Turki. Turki itu kan Utsmaninya dihabisi semua. Bahkan sampai Turkinya dia diambil oleh Mustafa Kemal Atatürk kan gitu ya, yang tentu saja dia adalah orang Inggris, ya, pro Inggris dalam Perang Dunia Pertama, dan akhirnya dia mendapatkan wilayah Turki itu. Dan dia ketika Inggris menguasai Palestina itu ya fine-fine aja, dia akan dukung Inggris. Ketika Israel berdiri tahun 48, negara kedua yang mengakui kemerdekaan Israel itu setelah Amerika adalah Turki, gitu ya, di bawah Mustafa Kemal Atatürk. Nah, ini kan jadi jadi sesuatu yang bisa kita pahami, ya sangat mafhum lah, karena Mustafa Kemal itu kan orang Inggris gitu. Jadi Utsmaninya dihabisi semua bekas bekas wilayah jajahan Utsmani itu menjadi wilayah jajahan Eropa. Dan posisinya sangat clear gitu. Jadi kenapa Turki dia dukung Israel itu karena Utsmani itu sudah hilang, udah nggak ada. Gitu. Yang ada adalah para pendukung Inggris. Nah, inilah yang menyebabkan sampai hari ini ya Israel itu posisinya dia mah bukan normalisasi, udah normal dari dulu tuh. Gitu ya. Dari sejak tahun 48 itu sudah dukung Israel, karena sebelumnya juga dia dukung Inggris ya dalam pemerintahan mandat Inggris di Palestina. Nah, selanjutnya nanti ada kelompok kedua kan gitu ya di Indonesia itu kelompok Islam tadi. Tadi ada Syarikat Islam, kemudian Muhammadiyah, kemudian ada Al-Irsyad, ada Persis, ada yang lain-lain ya, kelompok aktivis Islam itu dia satu barisan. NU juga, jadi ketika NU berdiri 1926 itu isu yang diangkat isu Palestina. Saya punya majalah-majalah NU tahun 30-an ya, itu namanya BNO, karena NU dulu kan nulisnya Nahdlatul Ulama, gitu ya, Nahdlatul Ulama. Jadi BNO itu berita Nahdlatul Ulama gitu. Nah, makanya itu sebabnya kenapa Kiai NU itu pada merokok ya, karena di mana-mana di kampanye itu NU smoking. Nah, ini nggak ada tulisannya NU smoking ya. jadi kalau nggak smoking nggak NU. Jadi itu bajalannya kayak itu BNO ya. Jadi di berita Nahdlatul Ulama itu hampir ya, setiap edisi itu bahas Palestina. Itu bahas soal penjajahan Inggris di Palestina, dan opininya sama semua bahwa yang terjadi di Palestina itu adalah penjajahan. Nah, kan ini aktivis Indonesia ini mau yang sekuler ataupun yang Islam itu semua sama-sama anti terhadap penjajahan. Gitu. Yang aktivisnya ya, yang bukan pro pemerintah. Nah, karena semuanya anti penjajahan itu kan gitu ya. Nah, narasi penjajahan Palestina, penjajahan Inggris di Palestina, nanti setelah itu penjajahan Israel di Palestina, ini menjadi wacana utama.
dia wacana utama dalam media-media koran dan sebagainya, sehingga wacana-wacana yang mendukung Israel itu dia menjadi wacana yang ganjil, jadi wacana aneh. Kenapa Indonesia yang sedang berjuang melawan Belanda kok tiba-tiba dia malah dukung Inggris? Nah, kan itu menjadi ganjil, aneh. Jadi walaupun suara ini ada, kelompok sekuler itu selalu selalu ambigu ya dalam masalah ini, karena sebetulnya mereka pengen dukung tapi suasana kebatinannya, zeitgeistnya, suasana zamannya itu tidak mendukung gitu. Akhirnya mereka ya paling komentar-komentar soal ini kan konflik Arab, konflik etnik aja gitu. Jadi harus diselesaikan secara dialog ya gitulah gitu. Jadi seperti orang-orang sekuler sekarang ini kan gitu di Indonesia, dia nggak berani langsung dukung pro Israel, tapi bahasa-bahasanya tidak pernah simpati kepada perjuangan para mujahidin ini ya, para pejuang Palestina. Nah, jadi ini yang terjadi di Indonesia. Nah, makanya ketika Indonesia merdeka, ya sudah, kebijakan luar negeri Indonesia itu tidak ada pilihan lain. Apalagi dalam konstitusi disebutkan bahwa salah satu yang mendorong dan misi dari kemerdekaan Indonesia itu adalah ingin menghapuskan penjajahan di muka bumi. Nah, jadi penjajahan di muka bumi itu kan jadi target ya. Jadi kalau sekarang masih terjadi penjajahan di Palestina, maka kita tidak mungkin dukung yang menjajah. Gitu. Yang menjajahnya siapa? Sebelumnya Inggris. Setelah itu Israel. Nah, logika ini yang mematok atau yang memagari kebijakan-kebijakan politik anti kebijakan-kebijakan luar negeri Indonesia yang pro kepada Palestina dan anti Israel. Nah, ini yang pagarnya ada di situ tuh. Gitu. Jadi di dalam konstitusi. Makanya siapapun presidennya, dia sesekuler apapun, dalam tanda petik lah sebejan apapun kan gitu ya. Presidennya dia nggak mungkin keluar dari situ. Soal kalau keluar dari situ itu dia sudah mencederai konstitusi. Itu pasti dia melanggar undang-undang. Kalau melanggar undang-undang dasar itu bisa di-impeachment. Coba saja ada presiden berani itu ya keluar dukung Israel itu selesai deh sebentar aja jadi presidennya, tidak akan lama karena mudah mengaitkannya dengan pelanggaran konstitusi. Nah, ini karena memang sangat jelas kan gitu ya konstitusi kita itu, dan sejarahnya juga sangat jelas Indonesia ini mendukung Palestina. Dan itu 15 tahun pemerintahan Indonesia ketika zamannya Mas Sumi itu yang namanya utusan-utusan Indonesia untuk membicarakan masalah Palestina, kemerdekaan Palestina, hak keluarga Palestina dan sebagainya, itu resmi dibiayai oleh negara. Misalnya dulu ada Menteri Luar Negeri ya, kalau nggak salah itu Subandio, ya karena nggak bisa bahasa Arab, terus ngajak Mukti Ali ya. Mukti Ali ini waktu itu sedang kuliah di Prof. Mukti Ali itu masih kuliah di Mesir waktu itu ya, sedang kuliah di Mesir, diajak tahun 51 ya ada Kongres Baitul Maqdis di Yerusalem. Nah itu yang diajak tuh Pak Mukti Ali, kemudian diajak juga Pak Nasir ya. Pak Nasir waktu itu sudah tahun 52 ya, sudah selesai dari jabatan sebagai Perdana Menteri, diajak ke sana sebagai utusan resmi negara ya. Itu zamannya ini ya, zamannya Soekarno ketika Mas Sumi dia berkuasa. Nanti tahun 60 ya, 1960 itu ada terjadi perubahan politik di Indonesia. Jadi Mas Sumi dibubarkan, kelompok Islam diberangus, kekuatan yang muncul itu adalah kekuatan PKI. Nah, jadi kekuatan yang muncul ini adalah kekuatan PKI. Apalagi nanti setelah PKI habis ya muncul Soeharto. Soeharto itu dalam tanda petik nih anteknya Amerika. Dia kan setelah berhasil menjadi presiden itu didukung sepenuhnya. Supportnya itu dari Amerika sangat besar. Dia misalnya ini tidak kecurigaan bahwa Soeharto itu naik karena ada peran CIA itu sangat besar. Dan memang data-datanya banyak juga, kan itu nggak bisa dipungkiri. Nah sehingga Soeharto tiba-tiba setelah jadi presiden, dia dapat support bantuan dari Amerika. Makanya Soeharto nanti jadi proksinya Amerika. Nah sejak zaman Soeharto itulah pembicaraan mengenai Palestina didem oleh negara. Walaupun dia tetap dukung Palestina, tapi nggak pernah positif, nggak pernah serius, ya.
Nah ini yang menyebabkan nanti Pak Nasir tahun 1960-an itu, ya setelah Soeharto berkuasa, itu akhirnya membawa pembicaraan masalah Palestina itu jadi pembicaraan swasta kayak gini, gitu ya. Maka dibuatlah KISDI namanya. Itu tahun 1967 atau 68 gitu ya, dibikin. Pokoknya setelah berdiri Dewan Dakwah, itu didirikan namanya KISDI, Komite Islam Komite Indonesia untuk Solidaritas Dunia Islam. Nah itu nanti KISDI tahun 80-an muncul lagi sama Pak almarhum Ahmad Sumargono ya, sama Ustaz Adian Husaini gitu. Dulu mengaktifkan kembali KISDI tahun 1980-an ketika 90-an lah sebenarnya, 90-an setelah perjanjian Oslo itu muncul lagi KISDI. Nah jadi Soeharto ya, sebagai pemerintah Orde Baru itu waktu itu yang dia pro Amerika, kalau bicara soal Palestina itu dia tidak terlalu menggebu gitu ya, karena memang ya tentu di belakangnya Amerika. Dan kita tahu bahwa Amerika itu supporter utama dari Israel itu ya, direm. Bahkan di zaman Soeharto ini berkali-kali Soeharto berusaha untuk pertama membuka perwakilan dagang di Indonesia, perwakilan dagang Israel ya di Indonesia. Terus yang kedua berusaha untuk membuat opini supaya Indonesia bikin hubungan diplomatik dengan dengan Israel itu. Nah ini yang diusahakan oleh Soeharto. Jadi nanti ada beberapa orang yang dipakai oleh Soeharto. Itu ceritanya cukup baik yang ditulis oleh Heri Nudi kalau nggak salah itu. Judulnya apa? Jejak, bukunya itu Zionisme ya. Jejak Prima Sari di Indonesia. Itu nanti ada cerita tentang bagaimana orang-orang Yahudi ya, dari Israel pertama. Nah itu di Israel itu dia berusaha untuk mempengaruhi Presiden Soeharto itu Orde Baru untuk membuka hubungan diplomatik. Itu makanya itu agenda itu sudah ada itu sejak zamannya Soeharto. Orang-orang yang dipakai oleh Soeharto ada beberapa lah gitu ya, yang dipakai untuk membuka wacana itu. Tapi memang sampai Presiden siapa ya, Amerika tuh datang ke Indonesia terus bicara dengan Soeharto tentang masalah ini dan sebagainya, itu jadi sangat serius. Tapi keburu Soehartonya dimusuhi sama teman-temannya sendiri ya. Akhirnya Soeharto menjadi dia cari grup baru. Nah grup barunya itulah kelompok Islam. Nah dia sudah mulai ketemu dengan Habibie sejak tahun 87. Kemudian Habibie dipakai, kemudian dia dekat dengan kelompok Islam. 91 pergi haji itu. Nah itu menandai Soeharto berubah haluan politik. Jadi itu sebenarnya haji politik gitu ya. Tapi nggak apa-apa lah, lumayan. Walaupun politik tapi haji gitu ya. Sudah menggugurkan kewajibannya sebagai muslim. Nah dia dari sejak itu ya dia sudah mulai tidak bicara lagi soal hubungan diplomatik dengan Israel, karena dia sekarang sedang membuat satu kekuatan politik baru, yaitu melibatkan umat Islam. Maka dia bikin ICMI, Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia. Nah dia supportnya terhadap berbagai kegiatan Islam itu sangat besar ya. Misalnya dia bikin namanya Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila, itu yang menyebabkan Roma Irama pindah dari P3 dari Golkar gitu. Jadi dia bilang P3 itu nggak jelas kan gitu ya, itu partai Islam. Tapi kalau Golkar jelas, dia bikin masjid di mana-mana. Nah, karena Yayasan Amal Bakti Muslim Pancasila itu kerjanya bikin masjid gitu ya. Dia seperti Muhsinin Arab ya, yang datang ke sini bawa bikin masjid di mana-mana. Jadi itu dulu Soeharto dan itu ya. Jadi makanya di bosnya bikin masjid. Ada masjid namanya Masjid Muhammad Soeharto kan gitu ya. Terus di tahun 1995 kalau nggak salah ya. Terus pokoknya dia kebijakan terhadap umat Islam itu jadi berubah. Nah cuma sayang Soeharto nggak terlalu kuat, ya akhirnya harus tumbang ya tahun 1998. Karena tentu musuh-musuhnya teman-temannya sendiri dulu tuh tahun 60-70 yang anti Islam. Nah, wacana-wacana tentang pembukaan kedutaan besar Israel di Indonesia itu sebetulnya mulai mengemuka lagi tuh zaman Megawati muncul lagi, zamannya SBY buka lagi. Tapi presiden nggak berani ngomong nggak berani ngomong terus terang. Itu dia biasanya tes
test the water gitu ya, cari orang suruh ngomong gitu. Kalau rame udah nggak jadi lagi, rame nggak jadi. Tapi alhamdulillah di Indonesia nggak jadi. Tapi sejak itu urusan Palestina jadi urusan swasta gitu. Jadi yang bicara Palestina itu bukan lagi negara. Jadi negara itu kayak nggak jelas gitu. Baru setelah ini aja kemarin perang Tufan Al-Aqsa itu, nah baru Indonesia agak kencang-kencang gitu ya, karena malu juga ya Indonesia kalau nggak kencang bela Gaza itu ya di mana mukanya mau ditaruh kan gitu ya. Dari dulu dia nggak pernah dukung Israel, terus tiba-tiba ketika perang nggak bela Gaza kan aneh gitu ya, makanya dia muncul gitu ya, muncul tiba-tiba ada Retno Marsudi, ya itu disetel lah Retno Marsudi dia supaya dia ngomong agak kencang. Nah terus Prabowo sekarang ya momennya juga sama gitu, makanya ngambil Anies Mata kan jadi wakil dia bicara keras-keras soal Palestina di forum internasional, dan saya kira Prabowo ini adalah menantu dan juga anak buahnya Soeharto dulu gitu ya, yang memang pada masa ketika Soeharto dekat dengan umat Islam, makanya Prabowo diuntungkan dengan periode itu ketika sehingga dia punya jaringan dengan kelompok-kelompok Islam itu gitu. Sekarang juga tidak terlalu resisten, banyak kelompok Islam yang dekat dengan Prabowo itu, dan isunya tentang Palestina juga saya kira clear dia dukung Palestina merdeka. Ini harus dikawal, dan masalah Palestina ini jangan sampai jadi isu swasta lagi kan gitu. Itu harus didorong menjadi isu negara supaya dalam pertemuan internasional ini negara ini harus bicara, karena tentu lebih powerful menteri yang ngomong ya daripada ini misalnya peneliti ISA yang ngomong di mana gitu. Tapi kalau menteri ngomong di forum internasional, forum negara-negara kepala-kepala negara atau forum menteri-menteri di berbagai negara, ini tentu akan lebih berpengaruh secara diplomatik dibandingkan dengan dengan masyarakat sipil biasa saja. Nah saya kira ini beberapa latar belakang ya yang secara singkat saja menyebabkan ya bagaimana sikap Indonesia terhadap Palestina itu. Nanti mungkin selengkapnya bisa dibaca di dalam beberapa buku saya. Terima kasih atas perhatiannya. Kita masih punya waktu ya, alhamdulillah sampai maksimal jam 6.15 menit. Baik, silakan kalau ada feedback atau apa dari para peserta. Ini banyak pakar sebetulnya di sini ya. Saya ngomong ini di depan para ahlinya ya, mudah-mudahan tidak menggarap di lautan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan Ustaz Tia. Alhamdulillah tadi kita sudah melihat latar belakang dan sejarah diplomasi Indonesia Palestina. Selanjutnya bagi peserta yang ingin bertanya boleh dipersilakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Jazakumullah khairan atas waktu dan ilmunya. Saya ingin menanyakan tentang saat 1960 itu ada perubahan politik. Itu yang memecah Masyumi itu Zionis juga atau pihak lain? Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi Masyumi itu sudah pecah tahun 1952. Ya, tahun 52 itu sudah pecah. Masyumi menjadi dua, ada NU ya NU dibikin partai sendiri tahun 52 itu. Sebenarnya bukan NU yang pertama kali keluar Masyumi, tapi SI. Syarikat Jadi Islam. Syarikat Islam itu tahun 47. Nah, Pak Sobat tahu. Jadi tahun 47 SI keluar dulu dari Masyumi, tapi karena SI tidak terlalu besar, jadi masih belum berpengaruh signifikan. Nah, tapi tahun 52 nanti NU keluar dari Masyumi. Nah, apa yang menyebabkan Masyumi jadi pecah itu? Ya tentu saja sebetulnya ya tidak ada kekuatan eksternal itu yang bisa memecah satu organisasi, satu kelompok, itu tidak ada. Itu Zionis segala macam enggak. Yang namanya perpecahan itu selalu diawali dengan masalah internal. Jadi kalau udah masalah konflik internal, nah itu yang nanti dimanfaatkan oleh siapa saja yang mau memanfaatkan gitu. Itu juga yang terjadi di Masyumi. Jadi di Masyumi itu ini kan organisasi baru ya, terdiri dari banyak sekali latar belakang organisasi, latar belakang budaya, latar belakang pemikiran dan sebagainya. Masuk di situ, Masyumi ini sangat plural dan tidak punya atau ya tidak ada sih sebenarnya, nggak ada kepemimpinan yang kuat. Jadi yang kuat yang bisa diterima oleh semua orang. Sebelumnya tahun 45 itu Masyumi itu masih punya
Kiai Hasyim Asy'ari. Nah, Kiai Hasyim Asy'ari itu masih powerful, masih bisa mengayomi semua orang. Tapi tahun 47 beliau meninggal. Nah, jadi beliau meninggal tahun 47. Nah, setelah itu figur sentral umat Islam waktu itu ya nggak ada lagi, karena Kiai Hasyim ya yang menjadi putra dari Kiai Hasyim Asy'ari itu tidak semengayomi Hadratus Kiai Hasyim Asy'ari itu. Nah, makanya kemudian ya NU hanya diwakili oleh Kiai Hasyim, Kiai Basrullah yang muridnya Hasyim Asy'ari, tapi menjadi parsial. Jadi parsial itu dia yang mewakili kelompok NU saja. Dulu Kiai Hasyim Asy'ari itu dia bisa jadi wakil siapa saja, gitu. Dia mengayomi siapa saja. Nah, kemudian nanti ketika 47 SI keluar, itu juga di dalam itu gejolak ya, antara kelompok NU dengan yang non NU. Non NU itu seperti Muhammadiyah, kemudian kelompok Al-Irsad, Persis dan sebagainya. Nah, terutama ini yang sangat dicemburui itu adalah kelompok Persis. Jadi Persis itu sedikit, tapi berisik dimasukinya. Nah, jadi berisik itu kenapa? Karena pertama ya tokoh ini anak muda namanya Muhammad Nasir sama Muhammad Isa Ansori. Nah, ini dua-duanya aktivis Persis ya. Isa Ansori adalah ketua umum Persis tahun 48 itu. Kemudian Pak Nasir sempat jadi ketua umum Persis tahun 36 sampai tahun 39. Jadi dua-duanya ini aktivis tidak mewakili kelompok besar. Itu dia tidak mewakili Muhammadiyah segala macam. Tapi di Masyumi aktif banget. Gitu. Jadi dia yang mendinamiskan Masyumi. Kenapa? Karena ini anak-anak muda usianya masih 30-an, menjelang 40-an gitu ya. Kita bisa bayangkan ya anak-anak muda usia berhadapan dengan kakek-kakek gitu yang kiai-kiai gitu yang bukan aktivis, nggak pernah ngurusi organisasi, dia kan pesantren aja gitu ya. Tentu saja kalah set kan gitu ya, geraknya kalah gitu. Nah, itulah yang menyebabkan nanti ada semacam kecemburuan ya kepada yang disebut dengan kelompok muda di Masyumi itu. Di kelompok muda ini terlalu tampil di depan. Misalnya ya ketika Soekarno susun kabinet itu Pak Nasir umurnya 34 tahun gitu. Tapi Soekarno ya nggak ada pilihan lain. Maksudnya yang paling menonjol Pak Nasir diambil aja jadi menteri. Nah, Soekarno sudah kenal Pak Nasir sejak di Bandung tahun 20-an. Ketika dia kuliah di Bandung itu sudah kenal dengan Pak Nasir yang waktu itu masih sekolah SMA gitu ya, sekolah SMA sering ketemu, dia muridnya Hasan, Pak Nasir, Soekarno juga mengagumi Hasan, dia baca tulisan-tulisannya sampai pernah bersurat ya ketika di ND itu tahun 1933 dengan Hasan itu. Nah, sehingga ketika dia jadi presiden ya, gitu ya, diambil dari Masyumi itu anak-anak muda gitu, ada terutama ini Pak Nasir ini. Nah, makanya karir politik Pak Nasir itu melejit. Tahun 48 dia sudah jadi ketua Masyumi. Padahal umurnya baru 38 tahun. Dia harus berhadapan-hadapan dengan para senior di terutama para kiai ini kan gitu. Nah, itulah yang kemudian ya menyebabkan konflik ini tidak mudah untuk tidak mudah dihadapi gitu. Jadi setelah 47 SI keluar, 48 itu ketika penunjuk Pak Nasir menjadi ketua Masyumi, itu Masyumi ini jadi semacam agak sulit mencari equilibrium ya antara kelompok yang muda dengan kelompok tua, terutama dari kelompok pesantren kiai-kiai ini kan gitu. Nah, dulu masih ada Kiai Hasyim Asy'ari itu masih bisa diredam, tapi setelah beliau nggak ada, agak susah meredamnya kan gitu. Sampai akhirnya konfliknya terus menggelinding sampai banyak sekali tuduhan macam-macam bla 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 kan itu kelompok muda itu seolah para kiai ditinggalkan dan sebagainya gitu. Nah, akhirnya tahun 52 jadi hanya 5 tahun lah setelah tahun 47 itu NU memutuskan untuk keluar dari Masyumi karena merasa tidak terwakili. Akhirnya tahun 52 Masyumi pecah ya, NU keluar dari Masyumi. Nah, sejak tahun 52 itu Masyumi dikerjain. Nah, dikerjain oleh Soekarno dia membangun aliansi dengan NU karena memang keluarnya NU juga oleh Soekarno ditawari untuk duduk jadi menteri kan. Nah, dia dapatlah menteri, nanti Wahid Hasyim jadi menteri, kemudian beberapa kelompok NU jadi menteri juga. Nah, ini biasalah politik ya gitu kan, gitu ya, nggak aneh itu. Dulu juga sama, SI itu keluar karena ada penjata menteri, dikasih menteri keluar langsung dari Masyumi itu.
Padahal cuma satu aja dikasih menteri. Nah dari situ mulai ada dinamika yang menjadi semakin tidak terkendali kan. Semenjak itu kemudian Masyumi ditarik-tarik ke ya pokoknya banyak ilah juga. Tapi Masyumi masih kuat. Ya. Tahun 55 Burhanuddin Haram masih jadi Perdana Menteri. Dia berhasil melaksanakan pemilu pertama dalam sejarah Indonesia. Itu yang bikin pemilu Masyumi pertama kali ya. Kemudian setelah itu nanti ada peristiwa di PRRI ya. PRRI di Bukit Tinggi di Sumatera Barat. Nah PRRI tokohnya melibatkan Masyumi kan, ada Pak Burhanuddin Haram juga ikut sana, kemudian ada Pak Syaf ya. Paling utama ada Pak Syafruddin Negara dan lain-lain. Mereka terlibat ya. Sebenarnya PRRI protes kepada PKI karena Soekarno memasukkan PKI di dalam kabinet dan itu tidak setuju oleh Masyumi. Tapi Soekarno dia mendapat legitimasi dari NU. Nah, gitu ya, dia dapat legitimasi sampai kemudian kesimpulannya gara-gara ada PRRI itu Soekarno seperti punya alasan untuk membubarkan partai yang berhubungan dengan PRRI gitu. Nah, yang dibubarkan itu 2 partai. Satu adalah partai bapaknya Prabowo ya. Namanya PSI. Tapi bukan partainya Giring ya. PS ini Partai Sosialis Indonesia, tokohnya ada Subandio, ya Subandio sebenarnya sempat jadi menteri-menteri juga gitu ya. Karena kalau orang-orang sekolah dulu tuh ngumpulnya cuma di 2 partai, satu di PSI, satu lagi di Masyumi. Itu sisanya orang-orang gak jelas lah kan sekolah itu. PNI banyak juga, cuma dia tadinya pro Belanda semua, jadi mantan-mantan Belanda itu ngumpulnya di PNI. Nah, dia politiknya oportunis gitu ya. Yang kelompok kritis itu seperti Syahrir, kemudian nanti ada Subandio, kemudian ada Sumitro ya. Sumitro Joyo Hadikusumo nih bapaknya Prabowo itu dulu di partai namanya PSI, Partai Sosialis Indonesia. Dia nggak mau gabung dengan PNI dan sebagainya karena PNI ini terlalu politiking, bukan kelompok intelektual. Nah ini kelompok intelektual ngumpul di situ, makanya kecil suaranya itu. Karena biasa kalau orang Twitter nggak banyak yang dukung, gitu ya. Nah gitu. Jadi, nah terus yang kedua di Masyumi. Nah Masyumi ini banyak dokter-dokter banyak gitu ya. Pokoknya intelektualnya banyak sehingga banyak jadi menteri. Nah ini dibubarkan lah tahun 60 itu Masyumi karena dengan alasan keterlibatan dengan PRRI itu. Itulah yang menyebabkan Pak Nasir bertahun-tahun nggak bisa jadi pahlawan itu karena dianggap terlibat juga dengan PRRI. Nah, jadi ini yang terjadi di internal Masyumi itu. Jadi ada konflik yang sulit dihindari dan komunikasinya menjadi agak repot ya karena memang akhirnya dibetul-betulkan nih kelompok NU dan yang non NU itu dipakai alat politik. Dan itu ternyata presiden Indonesia. Nah presiden Indonesia itu dia belajar juga ya. Jadi kalau mau mengadu-adu kelompok Islam tuh cari di irisan terutama di irisan NU dan non NU itu. Dulu sempat selesai zamannya Soeharto tidak ada irisan NU non NU, tapi Soeharto itu tidak pakai semuanya. Gitu. Jadi NU nggak dipakai, Muhammadiyah nggak dipakai, pokoknya dia bikin grup sendiri itu, grup tahun 90-an. Sebelum tahun 90-an itu dia ngambil aktivis-aktivis HMI. Gitu. Jadi tidak berafiliasi ke NU, nggak berafiliasi ke Muhammadiyah. Nah, diambil aktivis HMI untuk jadi mewakili kelompok agama di Indonesia. Ya, anak-anak HMI ini kan ya sebenarnya nggak mewakili kelompok agama, tapi ya dipaksakan aja sama Soeharto itu. Nah, makanya setiap aktivis HMI zaman Orde Baru itu pasti jadi pejabat. Cuma saya masuk HMI ketika Orde Baru sudah tumbang gitu. Terlambat masuknya. Lambat. Di 98 saya datang HMI, Soeharto-nya udah tumbang kan. Nah, jadi kalau dulu itu ketua HMI kayak siapa? Akbar Tanjung ya. Kemudian ada siapa itu? Dulu ada Bang Sulastomo ya, kemudian Akbar Tanjung, terus ada ya JK misalnya Romulis Majid ya gitu-gitu. Jadi kelompok-kelompok HMI ini dulu sangat dominan dalam kekuasaan Soeharto karena dia diberi privilege. Soeharto nggak mau pakai NU, nggak mau pakai Muhammadiyah, nah dia ambillah kelompok ini gitu. Yang dan akhirnya gabung di Golkar semuanya kan gitu. Makanya di Golkar itu
faksi HMI cukup kuat ya sampai sekarang. Makanya kenapa itu Bahlil jadi ketua Golkar. Dia mantan bendahara umum PBHMI ya. Jadi jelek-jelek itu dia aktif saya. Bukan jelek, kalau bagus ya. Alumni UI ya, Sir? Kira-kira gitu. Betul Mamater nanti. Betul Mamater. Terima kasih ya. Silakan kalau masih ada yang lain. Nah itu. Ya, enggak. Sudah ada di freeze. Bismillahirrahmanirrahim. Lagi di Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Syukur bisa Ustaz, untuk pertanyaannya mengenai Pak Soekarno, karena saya dalam terlambat, mudah-mudahan sih belum dibahas Ustaz ya. Bagaimana dengan Presiden pertama kita Pak Soekarno dengan hubungannya dengan Palestina gitu? Apakah beliau memiliki greget yang di situ muncul bahwa penjajahan di dunia harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan prinsip kemanusiaan dan perikeadilan, karena di situ ada prinsip kemanusiaannya, apakah ini masuk ke humanisme itu, dan bagaimana gregetnya terhadap konflik Palestina ini. Baik. Seperti itu saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Silakan kalian ada. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Saya baru tahu nih Pak, sejak pembantaian di Gaza ini ada penyebaran video-video di Papua itu pendukung Israel banyak gitu loh. Ada bendera Israel boleh gitu kan, sampai ada anarkis kan ketika yang pro Palestina demonstrasi, terus mereka siapa pendukungnya, sejak kapan, saya tuh belum istilahnya meriset lebih jauh, tapi kok bisa gitu loh. Nah, ada museum segala di sana. Nah, ini sejarahnya gimana sih Pak? Saya tertarik juga nih. Dan ini merupakan ancaman yang jelas nggak sih gitu loh. Terima kasih. Ya baik, terima kasih. Pertama soal Soekarno ya, tadi sebenarnya sudah dijelaskan bahwa sepanjang jadi presiden, Soekarno itu afirmasinya kepada kemerdekaan Palestina sangat jelas. Dia itu dukung sekali Palestina merdeka. Kenapa? Nah, karena di belakang Soekarno kan kekuatan politiknya ini adalah kekuatan politik umat Islam. Nah, dia di belakangnya Masyumi, di belakangnya ada NU, di belakangnya ada kelompok Islam. Dan itu kuat. Jadi Soekarno itu berdiri, dia kuat pemerintahnya karena didukung oleh kelompok Islam. Gitu. Jadi seandainya Soekarno waktu itu tidak didukung kelompok Islam, mungkin habis itu terbukti ya ketika dia mulai menyingkirkan kelompok Islam, dia ngakali umat Islam, mendukung PKI dan sebagainya, akhirnya dia tumbang, selesai. Nah, itu juga yang menyebabkan Soekarno dia jadi suul khotimah itu sama umat Islam. Dia berdiri itu karena didukung umat Islam, tapi akhirnya juga dia mengkhianati sebenarnya, kan yang mengkhianati para pendukungnya. Dulu kan dia dekat sekali dengan Masyumi, dengan Nasir, dengan semua kelompok-kelompok Islam itu dia dekat, tapi hanya gara-gara dia punya hubungan baik dengan Uni Soviet waktu itu ya, di Moskow, di Cina dan sebagainya, akhirnya dia tumbang waktu itu ya. Nah, itu soal Soekarno. Jadi Soekarno sebenarnya kalau soal kemerdekaan Palestina dia sangat dukung. Nah, cuma penggantinya itu Soeharto itu kan dekat dengan Amerika. Dia walaupun nggak berani terang-terangan, tapi dia nggak ngerem itu soal isu Palestina ini. Itu. Nah, makanya akhirnya kan tadi saya sebut bahwa isu Palestina sejak zaman Soeharto itu berubah dari yang tadinya isu negara jadi isu sipil, jadi isu swasta. Nah, kira-kira begitu. Yang kedua soal Papua tadi, pertama begini, kita bisa menganalisis kenapa banyak orang Papua yang pro Israel itu dari dua sudut. Ya, pertama dari sudut penyebaran Kristen. Jadi Kristen yang berkembang di Papua itu kan kebanyakan Protestan. Nah, kemudian ada beberapa faksi Protestan di di Papua itu yang kalau Protestan sih rata-rata pro Israel. Itu
itu agak jarang-jarang juga ada Protestan dan Protestan. Kenapa? Karena Protestanisme itu kan ya tokohnya turunan Yahudi semua. Ya siapa sih Martin Luther gitu segala macam itu kan. Jadi ya ceritanya agak panjang lah ya. Di Eropa itu Protestanisme itu adalah semacam perlawanan Yahudi yang dipaksa jadi Kristen, gitu ya, dipaksa jadi Kristen. Kristen kan waktu itu di Eropa cuma satu, hanya Roma saja kan Katolik. Nah, hanya Roma saja Katolik. Nah, kemudian di dalam itu dia terjadi gejolak dan kemudian muncul perlawanan terhadap Roma dan akhirnya nanti Protestanisme menyebar. Dan itu sebabnya kenapa Inggris dukung Israel. Inggris ini kan Anglikan Protestan. Kemudian kenapa Amerika dukung Israel. Jadi secara teologi dia memang pendukungnya pendukung Yahudi gitu. Jadi maka tidak heran kalau di Papua itu secara keyakinan yang Protestan lebih banyak dibandingkan dengan Katolik. Ada kelompok-kelompok di Papua itu yang pro Israel karena itu berdasarkan keyakinan mereka. Sebenarnya di Jakarta juga orang Protestan pro Israel. Cuma nggak berani aja berhadapan sama mama kita sih. Coba aja berani di gereja apa? Coba aja berani gereja gitu ya, di gereja Protestan ya, di GBI atau apa gitu. Sebenarnya mereka pro Israel juga gitu. Cuma kalau mereka berani musim gini ngomong pro Israel udah selesai, gereja nggak akan tersisa di Jakarta kan gitu ya. Ya hanya menahan diri aja sebenarnya. Kalau di Papua dia merasa superior gitu, akhirnya bikin kampanye pro Israel dan sebagainya. Coba lihat aja kalau kita di Facebook, di medsos ya, itu banyak kelompok-kelompok pro Israel itu ya dari Protestan itu gitu. Katolik itu kan ideologinya memang anti Yahudi. Ideologinya walaupun sejak tahun 75 sejak konsili di Vatikan yang kedua itu terjadi perubahan teologi yang tadinya anti banget itu sama Yahudi, sudah ada mulai penghalusan. Jadi Yahudi itu nggak terlalu dimusuhi, tetapi secara ideologi kalau Katolik itu mendukung Yahudi, secara ideologi keagamaan nih, itu kekatolikan atau kekristenan Roma itu gugur. Karena kan kekristenan Roma itu dibangun di atas keyakinan penyaliban Yesus gitu kan, Paskah ya, penyaliban Yesus, kenaikan Yesus dan sebagainya. Penyaliban itu kan paling utama. Nah, sejarah penyaliban itu adalah sejarah permusuhan antara Kristen dengan Yahudi. Kan dikejar-kejar Yahudi gitu ya, dikejar-kejar Yahudi sampai kemudian disalibkan kan oleh orang-orang Yahudi gitu. Nah, ini kan jadi salah satu ideologi yang menjadi underlying dari keyakinannya Katolik. Nah, tetapi dengan kebijakan terakhir ya Katolik yang dia sudah agak susah kalau dia anti Yahudi terus kan gitu ya, banyak dipinggirkan. Akhirnya agak soft ya sejak tahun 75 itu, dan sekarang kalau orang-orang Katolik ditanya soal Yahudi pasti jawabannya nggak jelas. Gitu ya. Dia tidak akan setegas sebelum tahun 75 gitu. Nah, jawabannya ngambang lah gitu ya. Dia pro enggak gitu, tapi disuruh anti juga enggak juga gitu. Nah, tapi kalau yang Protestan pasti pro Yahudi itu. Itu dia nggak mungkin nggak pro Yahudi karena memang ya ini anti Katolik gitu. Kalau anti Katolik apa? Di Katolik musuh Yahudi, dia harus dia harus dukung Yahudi ya, sebagai dasar dari ideologinya. Nah, itu kira-kira gitulah ya peta secara ideologi. Terus yang kedua, kalau dari segi politik, Papua ini kan jadi mainannya ini ya, terutama Amerika. Jadi mainannya Amerika. Ya, tentu ada Freeport di sana, apa macam-macam gitu. Termasuk juga sebenarnya isu-isu Papua merdeka itu kan ya mainannya Amerika juga, gitu ya, supaya dia lebih leluasa ya mengurus Papua. Sama seperti kasus di Timor Leste, cuma kalau di Timor Leste itu Timur dulu ya, di Timor agak kecil kan gitu ya, disangkanya celah Timor itu banyak minyaknya, setelah digali-gali ternyata sedikit ya, malah habis modal ya gitu, akhirnya ditinggalin. Nah ini kan jadi agak kacau juga nih ya Timor Leste. Tapi kalau Papua kan memang sudah dieksplorasi.
Nah itu yang karena secara politik itu yang sangat powerful di Papua itu adalah Amerika, maka tidak heran gitu. Jadi kalau di Papua tokoh-tokohnya di setel jadi pro Israel. Itu juga jadi proxy sebenarnya untuk di Indonesia. Dia tes dua telah dari mana nih kelompok Indonesia yang dia bisa memberi tekanan kepada politik atau kepada penguasa di Indonesia supaya dia agar pro Israel itu kan bisa jadi alat untuk legitimasi. Itu lihat ada rakyat Indonesia yang dukung Israel misalnya gitu. Tapi ya sepanjang di Jakarta orang nggak berani dukung Israel lah masih aman lah kan gitu ya. Papua kan nggak terlalu berpengaruh juga kan gitu. Nah kira-kira begitu. Terima kasih. Ustaz, saya dulu dong boleh nggak? Oh silakan. Bu Santi. Kalau Bu Santi nggak usah nanya, Bu Santi kasih materi aja. Silakan Bu. Ya, bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ustaz, ada dua hal yang ingin saya sampaikan. Satu penyampaian, satu lagi pertanyaan. Yang pertama, Bismillah ta'ala, memang salah satu rencana dari ISA, Institut Al-Aqsa untuk Riset Perdamaian adalah kemudian menugaskan, kami berusaha ya, menugaskan satu atau dua orang yang khusus mempelajari tentang Zionisme. Termasuk kita udah mulai diam-diam sih ya, kita udah mulai dengan menerjemahkan buku-bukunya kayak gitu. Belum dapat sih yang apa namanya yang memang betul-betul mampu berbahasa Ibrani ya. Tapi paling tidak kita berusaha mencari dari sumber-sumber yang kredibel untuk menerjemahkan buku-buku tersebut. Jadi kita nggak bicara banyak-banyak sampai selesai, sampai terlatih satu atau dua orang ini insya Allah, dan kemudian dia bisa memproduksi informasi. Yang kedua, apakah mungkin bagi kita dibantu Dr. Tiar untuk membuat semacam historical map of Zionism support in Indonesia? Karena saya meyakini di Indonesia ini juga terdapat kantong-kantong pendukung Zionisme. Bulan Oktober atau September yang lalu, Babe dan saya sapa di Sulawesi Utara, mulai dari Manado, Bitung sampai ke ujung gitu, dan kemudian kita di situ menyadari bahwa memang daerah yang mayoritas Kristen itu memang pendukung yang luar biasa. Sebab tahun yang sebelumnya sudah terjadi bentrokan antara para pendukung Zionis Israel ini dengan kaum muslimin, dan ada satu yang mati pada waktu itu. Kita membutuhkan sama seperti dulu kita pernah memiliki peta kristenisasi ya di Indonesia. Kita membutuhkan peta pendukung Zionisme, baik yang sifatnya historical maupun yang sifatnya faktual sekarang ini, current situation. Kayak misalnya Papua yang disebutkan oleh Ustaz, penjelasannya ini, Sulawesi Utara gini, kita membutuhkan itu Ustaz, peta pendukung Zionisme ini.